Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernayanti, NIM 220201010242 dengan mata kuliah Hukum Bisnis, kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJS 1 dengan dosen pengampu saya Bapak Joko Suharyanto, S.E.M.M.CPOD. Studi kasus kali ini saya namakan sengketa pembayaran dalam kontrak pengadaan barang dengan kasus perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerja sama untuk pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam 2 tahap, 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun, perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Di sini identifikasi masalah hukumnya yang pertama, A. Jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam kasus ini, perusahaan B melanggar ketentuan dalam kontrak yang disepakati dengan tidak melunasi 40% pembayaran setelah barang diterima sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Pelanggaran yang terjadi adalah wan prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan isi kontrak. Wan prestasi ini bisa berupa tidak dibayarnya sejumlah uang yang disepakati dalam kontrak meskipun kewajiban dari pihak lain atau perusahaan A telah dilaksanakan dengan baik. Yang B, apakah dalih perusahaan B dapat dibebankan secara hukum? Dalih perusahaan B bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran harus dianalisis berdasarkan prinsip hukum kontrak, berdasarkan prinsip pacta sunt servanda atau kontrak harus dihormati, sehingga perusahaan B tetap berkewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan kontrak, kecuali terdapat pelanggaran signifikan dalam pelaksanaan kontrak, misalnya ketidaksesuaian yang substansial dalam barang yang diterima. Jika ketidaksesuaian dalam spesifikasi barang tersebut kecil dan tidak mempengaruhi penggunaan atau kualitas barang secara signifikan, maka perusahaan B tidak berhak untuk menahan pembayaran. Sebaliknya, jika ketidaksesuaian tersebut cukup besar dan material yang dapat mempengaruhi fungsi barang, mungkin saja dalil tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu, perusahaan B perlu membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran yang material, bukan hanya masalah kecil. Yang kedua, analisis kontrak. A. Elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Kontrak yang sah secara hukum harus memenuhi elemen-elemen berikut, yaitu kesepakatan kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan mengenai objek kontrak, barang, dan harga yang disepakati. Jika 60% di muka, 40% setelah pengiriman. Yang kedua, kemampuan untuk bertindak. Pihak-pihak yang membuat kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Yang ketiga, objek yang jelas. Barang yang akan disediakan oleh perusahaan A harus dijelaskan secara rinci, termasuk spesifikasi teknis dan kualitasnya. Yang keempat, tujuan yang sah. Tujuan kontrak atau pengadaan barang tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum. Yang kelima, bentuk yang tepat. Kontrak sebaiknya dibuat secara tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan dan memudahkan pembuktian.
Yang B, apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Jawabnya ya. Perusahaan A dapat mengklaim kerugian karena telah memenuhi kewajiban menyediakan barang sesuai kontrak, namun tidak menerima pembayaran yang seharusnya. Beberapa bentuk kerugian yang bisa diajukan antara lain kerugian finansial, yaitu kerugian akibat tidak diterimanya pembayaran atas barang yang telah diserahkan. Yang kedua, kerugian imaterial, yaitu kerugian yang timbul akibat reputasi perusahaan yang terganggu atau penurunan hubungan bisnis. Yang ketiga, biaya penyelesaian sengketa, yaitu biaya hukum yang mungkin timbul jika sengketa ini berlanjut ke pengadilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Ada beberapa metode, yaitu metode penyelesaian sengketa di sini digunakan yang pertama, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Mediasi yaitu penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencari kesepakatan bersama. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrator yang keputusan finalnya bersifat mengikat. Litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan yang membutuhkan waktu dan biaya lebih tinggi. Mana yang lebih sesuai dengan dalam kasus ini? Arbitrasi bisa menjadi metode yang lebih tepat. Hal ini dikarenakan sifat kontrak yang lebih bersifat komersial yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Arbitrase cenderung lebih cepat, lebih fleksibel, dan menjaga kerahasiaan bisnis dibandingkan litigasi. Selain itu, hasil arbitrase bersifat mengikat sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Yang keempat, rekomendasi hukum. Saran kepada perusahaan A untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. Perusahaan A dapat melakukan beberapa langkah preventif untuk mengurangi risiko pelanggaran kontrak, antara lain: yang pertama, memastikan spesifikasi barang yang jelas, yaitu perusahaan A harus memastikan bahwa spesifikasi barang dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam kontrak agar tidak ada kesalahpahaman di masa depan. Yang kedua, pengawasan ketat atas proses pengiriman. Melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang sebelum pengiriman agar sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, menyertakan ketentuan penyelesaian sengketa dalam kontrak. Di sini menyepakati dengan jelas metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase untuk menghindari perbedaan interpretasi jika terjadi masalah. Yang keempat, klausal pembayaran yang jelas dan tegas. Menyertakan klausal pembayaran yang mengatur dengan rinci tentang syarat-syarat pembayaran, beserta sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Yang B, langkah hukum preventif untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak sebaiknya, yang pertama, membuat kontrak yang lebih detail. Sebaiknya memperjelas semua ketentuan dalam kontrak, termasuk spesifikasi barang dan prosedur pengiriman serta pembayaran. Yang kedua, menyepakati penyelesaian sengketa yang efektif. Di sini memasukkan klausul yang mengatur cara penyelesaian sengketa dengan memilih metode yang sesuai. Misalnya arbitrase dan mediasi. Yang ketiga, pengawasan dan monitoring yang lebih ketat. Menjalin komunikasi yang lebih terbuka dan memastikan bahwa semua persyaratan kontrak dipenuhi dengan baik. Demikian video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.